adanya keterkurungan. Tapi agama Allah pasti tegak. Kita harus memiliki andil walaupun sedikit pun di dalam penegakan dinullah. Dengan apa saja yang kita mampu, dengan lisan, dengan harta, dengan fisik, dengan apa saja yang kita mampu, kita harus ikut andil dalam penegakan dinullah ini. Jangan sekali-kali kita ikut andil dalam apa? Penegakan hukum taghut. Jadi harus punya andil. Allah Jabbarus samawati wal ard, penguasa langit dan bumi. Allah tahu. Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, Allah tahu, tapi Allah membiarkan dulu. Allah tahu melihat umat manusia, para penguasa zaman sekarang membangkang kepada hukum Allah. Bagi Allah mudah. Bagi Allah mudah untuk menegakkan agama Allah dengan sekaligus. Tapi Allah ingin melihat dari kita, andil dari kita. Jadi segala keangkuhan akan sirna. Segala keperkasaan di atas jalan selain Allah akan lenyap. Wa inna jundana lahumul ghalibun, tentara-tentara kamilah yang pasti menang. Pasti menang. Suatu saat pasti menang. Yang penting apa? Kita jangan menunggu-nunggu. Karena agama Allah ini tidak akan tegak dengan sendirinya, tapi butuh apa? Ansor. Butuh apa? Ansor, para pembelanya. Kita harus memiliki apa? Bagian. Kunu ansarallah. Jadilah kalian para ansarullah, para penolong agama Allah. Dengan apa? Dengan apa saja? Lisan, dengan fisik, dengan harta, dengan posisi, dan seterusnya. Jadi jangan putus asa. Dunia pasti berakhir dan semua akan kembali kepada Allah. Nanti kita akan ditanya oleh Allah. Allah tidak butuh menanya sebenarnya, tapi karena Allah sedang melihat apa yang dilakukan. Tapi pertanyaan supaya menjadi hujah atas diri kita sendiri. Setiap orang lebih mengetahui posisi dirinya masing-masing. Lebih mengetahui dirinya masing-masing. Jadi tidak usah apa? Tidak usah cari-cari yang lain, tapi setiap orang lebih tahu apa bajunya najis atau tidak. Jadi yang pertama, orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang kafir berjuang di jalan taghut. Kemudian dalil yang selanjutnya, kalau yang sudah saya sebutkan tidak saya ulangi lagi. Tadi surat Al-Hasyr kan, ayat 11, yang menjanjikan apa? Membantu orang Yahudi untuk memerangi Rasulullah, kan disebut kafir kan. Terus juga contoh menjadi ansor taghut dengan doa lisan, kisah Bul'am ibnu Ba'ura Al-Arab 174-175. Kemudian yang selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 97, Allah mengatakan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, bagi rasul-rasulnya, musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, musuh bagi Jibril dan bagi Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ayat ini berkenaan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ketika mengetahui bahwa yang turun membawa wahyu kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril, orang Yahudi mengatakan Jibril adalah musuh kami. Musuh kami dari kalangan malaikat, kata
orang Yahudi. Dia yang turun membawa peperangan, kata orang Yahudi. Turun firman Allah. Allah memvonis orang yang tadi memusuhi malaikat Jibril, Allah memvonis mereka itu musuh bagi Allah, musuh bagi semua malaikat, musuh bagi semua rasul. Terus Allah memvonis siapa yang jadi musuh bagi itu semua, itu musuh Allah, dan itu adalah orang-orang kafir. Maksudnya malaikat Jibril adalah utusan Allah dari kalangan malaikat. Karena rasul ada dua, di kalangan malaikat dan kalangan manusia. Dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Bila orang memusuhi satu utusan Allah, maka Allah menganggap orang tersebut kafir yang menjadi musuh bagi Allah dan semua rasulnya. Padahal memusuhi satu rasul, tapi dianggap telah memusuhi Allah yang mengutus rasul tersebut, dan dianggap telah memusuhi semua rasul Allah. Kenapa? Karena memusuhi satu rasul Allah sama dengan memusuhi Allah yang mengutusnya, dan memusuhi semua rasul Allah. Sebagaimana mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Kazzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Sedangkan sebelum Nabi Nuh ada rasul tidak? Ada rasul tidak? Tidak ada. Rasul pertama Nabi Nuh, tapi Allah mengatakan kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal yang mereka dustakan hanya Nabi Nuh. Ini artinya mendustakan Nabi Nuh sama dengan mendustakan semua rasul. Mendustakan satu ayat Quran sama dengan mendustakan seluruh Al-Quran. Tidak bisa dipilah-pilah. Ya, bila memusuhi satu utusan Allah, itu adalah musuh bagi Allah dan semua Rasul Allah. Sedangkan musuh Allah dan musuh Rasulnya adalah orang-orang kafir. Maka bagaimana atau bentuk permusuhan macam apa yang bentuk permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya macam apa dari yang lebih dahsyat daripada sikap para togut dan ansor mereka yang meninggalkan hukum Allah, menjunjung tinggi hukum syaitan, memerangi wali-wali Allah, memuliakan wali-wali syaitan. Bentuk permusuhan macam apa yang lebih dahsyat dari itu? Hukum Allah ditinggalkan, ditelantarkan, bahkan orang yang ingin menegakkannya dipinggirkan, bahkan kalau bisa dimusnahkan. Sedangkan hukum syaitan mereka junjung tinggi. Setiap orang yang ingin menjadi bagian mereka dibaiat untuk setia kepada hukum syaitan. Wali-wali Allah mereka perangi, mereka penjarakan. Sedangkan wali-wali syaitan mereka berikan loyalitas penuh. Bentuk permusuhan macam apa yang lebih dahsyat dari itu? Berarti mereka lebih layak untuk divonis sebagai orang kafir. Ini dalil yang kesekian. Kemudian juga dalil berikutnya surat Al-Maidah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa tawali kepada mereka, para ulama menjelaskan, barang siapa membantu mereka orang-orang kafir itu untuk menindas kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, maka sesungguhnya dia termasuk bagian mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim itu. Di sini apa? Divonis kafir, sama kafirnya dengan mereka. Kemudian dalil dari as-sunnah, ini juga tidak saya ulangi. Dari as-sunnah tadi kisah Al-Abbas, paman Rasulullah yang menjadi ansor togut Quraisy. Divonis apa? Kafir.
Sudah selesai. Supaya menghemat waktu. Tapi yang jelas antum ingatkan itu. Kemudian dalil dari ijma para ulama. Ijma para ulama. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Musailamah Al-Kazzab mengaku apa? Nabi. Menjadi togut. Terus orang-orang mendukung, maksudnya bala tentaranya mendukung Musailamah ini. Para sahabat ijma terhadap kekafiran Ansor togut Musailamah ini. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam risalah Syarah Sittati Mawadhi' Minas Sirah yang ada dalam Majmu'atut Tauhid dalam poin ke-6, ketika menjelaskan macam-macam orang murtad yang ada pada zaman Khalifah Abu Bakar, Syekh Muhammad mengatakan wa minhum man sabata 'ala syahadataini. Di antara orang-orang murtad itu ada yang tetap di atas dua kalimat syahadat. Tidak berbuat syirik, tetap mengakui Rasulullah sebagai rasul. Tapi apa? Walakinnahu aqarra bi nubuwati Musailamah, akan tetapi dia mengakui kenabian Musailamah. Dhannan minhu annahu asyrakahu fi nubuwah, dengan dugaan bahwa Rasulullah SAW menyertakan Musailamah Al-Kazzab dalam kenabian. Li'annahu aqama syuhuda zurin syahidulahu bidzalika, karena Musailamah ini mengangkat para saksi palsu yang bersaksi di hadapan masyarakat perihal kenabiannya. Di antara saksi palsunya itu adalah Ar-Rajal ibnu Unpuah. Ar-Rajal ibnu Unpuah, mantan dai utusan Rasulullah yang kemudian membelot kepada Musailamah. Nah, bersaksi bahwa Rasulullah memang menyertakan Musailamah dalam kenabian. Masyarakat tertipu karena ini utusan Rasulullah dahulu. Fasaddaqahu katsirun minan nas, kemudian dibenarkan oleh banyak manusia. Wa ma'adzalika, namun demikian ajma'al ulama ala annahum murtadduna walau jahilu dzalika wa man syakka fi riddatihim fahuwa kafirun. Namun demikian para ulama ijma, para sahabat ijma bahwa mereka itu murtad walaupun tidak mengetahui hal itu, walaupun tidak mengetahui kebohongan Musailamah Al-Kazzab. Dan barang siapa meragukan kemurtadan mereka maka dia kafir juga. Lihat di sini, Ansor togut, Musailamah divonis murtad dengan ijma para sahabat. Bila saja orang mengangkat sosok orang sederajat dengan Nabi, orangnya disebut togut, orang yang mengangkatnya ini menyetujui dari divonis kafir, yang membantunya juga divonis murtad. Apa gerangan dengan orang yang menyematkan kepada dirinya sifat khusus Allah, keberhakan pembuatan hukum? Berarti lebih kafiran mana? Lebih kafiran orang yang sekedar mengaku nabi atau orang yang mengaku bahwa dirinya berhak membuat hukum, yaitu orang yang mengaku dirinya memiliki sifat khusus ketuhanan? Lebih kafir mana? Yang mengaku dirinya memiliki sifat ketuhanan, yaitu keberhakan pembuatan hukum. Bila Ansor tadi yang sekedar mengaku nabi divonis murtad, apa gerangan dan yang mengaku sebagai Tuhan? Tapi anehnya orang zaman sekarang ini, orang sekarang tidak ragu terhadap kekafiran Ahmadiyah. Ya, rame-rame orang meminta Ahmadiyah diubarkan, memang kafir. Tapi orang ragu terhadap kekafiran orang yang mengaku dirinya berhak membuat hukum dan undang dan para pengikutnya. Pada yang layak, yang lebih kafir mana? Yang kedua kan. Tapi kenapa? Bahkan orang yang mengaku golongan yang mendukung golongan yang kedua, maksudnya orang yang mendukung golongan kedua, yang golongan kedua tadi, para pengusung hukum, mereka juga ikut mendemo agar Ahmadiyah dibubarkan.
Padahal dirinya lebih layak untuk dibubarkan. Kan seperti itu. Ketimpangan pemahaman manusia itu. Ini Ansor Togut. Paham kan? Ya, berarti banyak Ansor Togut. Jadi jangan jadi Ansor Togut, tapi jadi Ansarullah. Jadi Ansor Allah. Kalau Ansor Togut, ya nanti bersama Togut. Dalam hadis sahih, nanti Togut itu akan digiring dalam api neraka bersama para ansornya. Para ansornya. Nanti setiap orang yang menyembah Togut akan digiring masing-masing. Orang Nasrani dengan salibnya, orang penyembah burung Garuda dengan burung Garudanya, orang penyembah matahari dengan mataharinya. Nanti tinggal orang-orang mukmin, mereka tidak ada, mereka diam. Ditanya oleh Allah, kenapa kalian tidak ikut pergi? Tidak ikut pergi bersama mereka. Kemudian orang-orang mengatakan, ya Allah, dahulu kami meninggalkan mereka di dunia saat kami butuh kepada apa yang ada di tangan mereka. Maksudnya saat mereka punya kejayaan, punya dunia, kami rela meninggalkan mereka demi tauhid, walaupun harus menjauhi mereka, jauh dari dunia mereka. Masa kami sekarang harus ikut dengan mereka ke dalam api neraka? Jadi maksudnya ketika dahulu di dunia saja kami meninggalkan mereka, padahal kami sangat membutuhkan kepada apa yang di tangan mereka. Apa gerangan dengan sekarang ketika mereka nyata jelas kebinasaannya? Itu nanti nestapa di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari saat tidak manfaat harta juga anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih daripada syirik, dari kemungkaran. Kita jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang terjerumus ke dalam kemusyrikan. Karena dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan, merata-ratakan bahwa dari 1000 umat manusia ini, calon penghuni nerakanya 999 orang, yang satu masuk surga. Jadi manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman dirata-ratakan dalam hadis sahih ini, hadis Bukhari. Dari 1000 orang yang masuk neraka 999 orang, yang satu masuk surga. Makanya kita jangan terpedaya dengan banyaknya orang. Jadi harus mengikuti kebenaran walaupun dirasa asing atau aneh. Paham kan? Insyaallah paham. Waktunya habis. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya yang barusan ke belakang tuh materi-materi intinya itu kan. Materi intinya, nanti cabang-cabang yang berkaitan dengannya juga sangat penting, karena yang berikutnya itu kaitan dengan realita juga, yang andai kata tidak dikuasai, pemahaman yang ini bisa terkaburkan juga. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, keteguhan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, juga hati-hati orang-orang yang untuk sementara ini Allah Subhanahu wa taala tutupkan hatinya. Mudah-mudahan orang-orang yang yang asalnya tidak suka dengan tauhid, kemudian Allah memberikan hidayah sehingga menjadi ansar agama Allah.
mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki andil dalam penegakan dinullah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.